Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan kebijakan kendaraan dinas atau kendaraan berplat merah dilarang mengisi BBM bersubsidi. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Semarang menangkap 3 orang tersangka atas tindak pidana pemalsuan pita cukai untuk hasil tembakau. Atlet dan siswa berprestasi menerima penghargaan dari Bupati pada Hari Jadi Kendal ke-417. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Semarang mengungkap tindak pidana pemalsuan pita cukai untuk hasil tembakau. Dari kejadian tersebut, sebanyak 3 orang tersangka diamankan berikut barang bukti cukai palsu dan alat percetakan yang digunakan untuk membuat cukai palsu. Inilah detik-detik petugas Bea Cukai Semarang mengungkap pidana pemalsuan pita cukai untuk hasil tembakau di Kota Semarang. Dalam pengungkapan, Bea Cukai Semarang mengamankan sebuah mesin pencetak cukai palsu, rokok, dan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 3 orang tersangka masing-masing ER, EHS, dan MM masing-masing mempunyai peran sebagai tukang cetak, desainer, serta orang yang bertugas menerima pesanan. Selain tersangka dan alat percetakan yang digunakan untuk membuat cukai palsu, petugas juga mengamankan beberapa lembar template cukai rokok yang akan dicetak dan 686 lembar pita cukai palsu. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai dengan potensi kerugian negara mencapai Rp241.536.000. Oleh Bea Cukai Semarang, kasus tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang sebelum akhirnya disidangkan. Kalau selama di sini, baru ini, pencetakan pita cukai palsu ya. Rangkaian kasusnya mungkin sebelumnya sudah ada pengungkapan pita cukai palsu, tapi itu tidak dilengkapi di rokok atau seperti apa? Oh, kalau itu berarti kan pelanggaran penjualan rokoknya ya. Jadi rokok dilengkapi pita cukai palsu. Kalau ini spesial karena apa? Yang bersangkutan berusaha mencetak pita cukai palsunya. Kalau yang sudah dilengkapi berarti dia menjual dengan pita cukai palsu. Nah, tingkat kualitas itu sangat menentukan. Jadi kalau yang rokok-rokok dilengkapi sekedar seperti fotokopian itu banyak. Tapi yang dicetak dengan cara seperti ini berkali-kali uji coba. Saya baru temukan sekarang ini selama saya di sini. Selain mengungkap pembuatan cukai palsu di Semarang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang juga memusnahkan sejumlah barang milik negara berupa 222 bol pakaian bekas, 1.592.000 batang rokok, 3.900 gram tembakau iris, dan minuman mengandung alkohol. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berkeliaran di saat jam pelajaran sekolah, 12 siswa diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara di Pantai Teluk Awur pada saat jam sekolah berlangsung. Sejumlah siswa diamankan Satpol PP karena berkeliaran pada jam sekolah. Belasan siswa diamankan saat berada di Pantai Teluk Awur pada saat jam sekolah sedang berlangsung. Kemudian belasan siswa tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Kabupaten Jepara untuk diperiksa. Belasan pelajar terdiri dari pelajar SMP dan SLTA. Pelajar tersebut berasal dari sejumlah sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, Pejangaan, Jepara, dan Kedung. Saat dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa, sejumlah siswa mengaku bolos karena terlambat masuk sekolah. Pihak Satpol PP menerangkan bahwa pihaknya telah berkali-kali menjaring anak-anak yang bolos sekolah. Bahkan dalam pemeriksaan pernah didapati barang-barang yang tidak lazim dibawa oleh siswa. Tidak melakukan belajar yang baik atau malah ada yang keluyuran. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir lah, daripada yang lain untuk tidak meniru seperti ini. Karena ini kan merupakan aset, merupakan aset bangsa, potensi yang nanti akan ke depan menjadi pengaruh sebagai dari orang-orang seperti saya ini, orang-orang seperti kalian ini kan nanti kan ini kan. Kalau sekarang ini dibiarkan, nanti akan menjadi tidak baik ke depan. Karena itu mudah-mudahan mereka segera sadar dan kembali sekolah dengan baik.
Kami mendapatkan anak-anak sekolah yang bolos tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Yang kami khawatirkan adalah anak-anak itu melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang di luar kepentingan sekolahnya. Pernah kami dapati anak-anak sekolah itu dari apa yang dibawa, dari tata sekolah kami periksa, yang dibawa ada rokok, mohon maaf ada kondom, kemudian maaf lagi ada tisu anti hamil. Ini kan sangat memprihatinkan, sehingga ke depan itu anak-anak sekolah yang khususnya tingkat-tingkat SLTA itu tidak seperti itu. Nah, ini sekarang kami mendapatkan anak-anak yang SMP juga yang melakukan bolos sekolah. Dan hari ini kami mendapatkan anak sekolah yang bolos itu di lokasi Pantai Teluk Awur. Tindakan selanjutnya Satpol PP akan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak untuk membina para siswa yang bolos sekolah dan akan disampaikan kepada pihak sekolah serta orang tua masing-masing agar kedepannya tidak ada lagi siswa yang melakukan perbuatan seperti ini. Dari Jepara, Tommy Budianto, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan kebijakan kendaraan dinas atau kendaraan berplat merah, dilarang mengisi BBM bersubsidi. Kebijakan ini dinilai agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Meski diberlakukan, namun belum ada kebijakan yang mengatur sanksi bagi oknum berplat merah mengisi bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan kebijakan kendaraan dinas atau kendaraan berplat merah, dilarang mengisi BBM bersubsidi, alasan agar BBM bersubsidi dapat tepat sasaran menjadi dasar kebijakan tersebut. Pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden atau Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Bersamaan dengan itu pula, pemerintah dan PT Pertamina Persero sedang merumuskan petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite. Meski memberlakukan kebijakan ini, namun belum ada kebijakan yang mengatur sanksi bagi oknum ASN berkendara dinas atau plat merah jika ketahuan mengisi BBM bersubsidi. Saya sampaikan juga untuk Pemkab, ya semua kendaraan dinas Pemkab harus konsumsi pertama. Berarti artinya nggak boleh BBM bersubsidi? Ya, Yang berplat merah? ya, berplat merah. Mulai kapan Pak berlaku? Sebenarnya berlaku sejak tahun anggaran ini. 2022. Pertimbangannya kenapa Pak? Kok nggak boleh Pak? Ya satu ya kita dukung lah program pemerintah. Sebenarnya kan untuk yang subsidi untuk masyarakat yang kurang.
Lebih lanjut, Hadi Santoso menambahkan, pertimbangan memberlakukan kebijakan ini untuk mendukung pemerintah, artinya subsidi ini untuk masyarakat yang kurang mampu, sedangkan aparatur sipil negara atau ASN dianggap lebih mampu. Tidak hanya aturan BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat merah, aturan gas LPG 3 kg atau lebih dikenal gas melon tidak diperkenankan untuk para ASN di Kabupaten Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. KONI Pati mempersiapkan lapangan Kuto Harjo sebagai venue cabang olahraga atletik Porprov 2023. Saat ini KONI Pati siapkan anggaran 200 juta rupiah untuk prasarana penunjang. Adapun nomor-nomor yang rencananya dialihkan di lapangan Kuto Harjo sendiri, yakni lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Beginilah kondisi lapangan Kuto Harjo untuk persiapan Porprov 2023. Selain Stadion Joyokusumo Pati, lapangan Kuto Harjo sendiri nantinya bakal dibuat lapangan cadangan. Adapun lapangan Kuto Harjo nantinya diperuntukkan untuk cabang olahraga atletik Porprov 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua KONI Pati Mustamaji saat ditemui di ruang kerjanya pada tempo hari. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa untuk kondisi lapangan Joyokusumo tidak memungkinkan untuk cabang olahraga atletik. Adapun nantinya lapangan Kuto Harjo digunakan sebagai venue lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Ketua KONI Pati Mustamaji mengungkapkan bahwa saat ini KONI Pati siapkan anggaran 200 juta rupiah untuk prasarana penunjang. 200 juta rupiah nantinya akan untuk perbaikan sarana dan prasarana, seperti lingkaran awal untuk lempar serta pembersih-pembersih lain. Ini lapangan sepak bola Desa Kuto Harjo depan rumah sakit. Adapun nomor-nomor yang dialihkan ke sana, yang pertama tolak peluru, lempar lembing, lempar mortir. Ya. Mungkin untuk anggaran sendiri berapa Pak untuk pembuatan persiapan venue itu di Kuto Harjo tadi? Kalau itu tidak besar Mas, saya kira paling maksimal kita anggarkan kemarin sekitar 200 juta untuk persiapan baik itu venue sendiri terus sarana prasarana penunjang yang lain. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah dipanggil oleh pihak provinsi terkait persiapan venue Porprov di Pati tahun 2023 mendatang. Untuk semua cabang olahraga tidak mungkin di lapangan Joyokusumo karena rumputnya sudah sintetis. Sehingga nantinya ada nomor-nomor cabang olahraga yang dialihkan ke lapangan Kuto Harjo. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Sejumlah pelajar Kendal yang berprestasi di tingkat nasional dan provinsi diundang pada rapat paripurna istimewa DPRD Kendal dalam rangka hari jadi ke-417 Kabupaten Kendal. Penghargaan diberikan kepada para pelajar berprestasi, juga kepada instansi pemerintah, sekolah, desa, dan lembaga yang telah mengharumkan nama Kendal atas prestasi yang telah diraih. Paripurna istimewa dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kendal, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, mantan bupati dan wakil bupati, mantan ketua DPRD Kendal, dan tokoh masyarakat. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto mengatakan, momentum hari jadi ke-417 Kabupaten Kendal ini mengajak masyarakat untuk pulih bersama setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Pada hari ulang tahun Kendal ke-417, Pemkab Kendal ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan serangkaian kegiatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapannya bisa menjadi penyemangat untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Hari jadi Kabupaten Kendal ini mengangkat tema Kendal Recovery. Diko berharap ini adalah awal dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Kendal. Dengan adanya Pekan Raya Kendal Expo tahun 2022 ini, menunjukkan bahwa Kendal sudah mulai bangkit dan bisa mengadakan pertunjukan yang lebih besar lagi. Dan harapan kita ini adalah titik awal dari pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pemerintah menyelenggarakan kegiatan Pekan Raya Kendal, Kendal Expo. Ini adalah bisa menunjukkan kepada daerah lain bahwa Kabupaten Kendal mampu melakukan atau membuat event skala yang lebih besar lagi. Dan harapannya ini juga bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat Kendal bahwa kita mampu untuk bisa lebih baik lagi, dan harapannya event ini bukan hanya berhenti sampai di Pekan Raya Kendal, tapi banyak event-event sampai akhir tahun dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Jadi mudah-mudahan pandemi bisa terus kita kendalikan. Sekarang kita fokus terhadap pemulihan ekonomi untuk masyarakat Kendal yang lebih baik lagi. Sementara Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun berharap Kabupaten Kendal bisa lebih baik lagi. Pemerintah Kabupaten Kendal semakin prima dalam melayani masyarakat, pembangunan semakin maju, dan kesejahteraan masyarakat Kendal semakin meningkat. Para pendiri Kabupaten Kendal bisa menjadi penyemangat bagi penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kendal, baik legislatif maupun eksekutif, untuk meneladani dari para pendahulu dengan menerapkan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi contoh yang baik. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai wujud peduli terhadap lingkungan, SMP Negeri 4 Cepiring mengadakan kampanye gerakan peduli lingkungan bersih dengan mengajak siswa di lingkungan Pekan Raya Kendal melihat banyaknya sampah berserakan di lingkungan pameran UMKM dan pembangunan Kabupaten Kendal. Untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada siswa dan masyarakat Kendal, Kepala SMP Negeri 4 Cepiring Sutrisno mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian para siswa melihat kondisi Pekan Raya banyak sampah, sekalipun sudah ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah penggerak, maka para siswa yang didampingi guru dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan jemput sampah di wilayah Pekan Raya Kendal yang bertempat di Stadion Utama Kendal. Dengan mengenakan seragam sekolah, para siswa ini memutari stand dan lingkungan pameran UMKM sambil melakukan imbauan dan membawa spanduk. Saat yang tepat mas ya, orang-orang kadang-kadang euforia untuk menikmati produk-produk kemajuan-kemajuan di PRK ini. Nah kita sebagai sekolah adiwiyata itu memberikan pembelajaran kepada anak untuk edukasi pada anak untuk tetap peduli bagaimanapun situasinya, tidak hanya di lingkungan bebas, bahkan pada kegiatan-kegiatan yang notabene pasti ada peningkatan produk sampah. Nah ini anak-anak kita latih, kita bekali sejak dini agar nanti dewasa kita menjadi bangsa yang bagus, terutama di Kendal menjadi Kendal semakin handal. Salah satu siswi SMP 4 Cepiring Yesi Widayanti merasa senang bisa bersosialisasi membersihkan lingkungan di kawasan Pekan Raya Kendal, sebab dengan budaya bersih maka akan terjamin kesehatan dan keindahan tanpa ada sampah yang dibuang sembarangan. Saya berharap dengan adanya program ini, Pekan Raya Kendal menjadi bebas sampah dan orang-orang bisa menjadikan ini sebagai teladan dan bisa menjadi teladan untuk semua orang.
Sementara Kabid SMP Muhammad Fadullah sangat mengapresiasi atas inisiasi dari SMP Negeri 4 Cepiring. Secara spontan, guru dan siswa dipimpin kepala sekolah melakukan gerakan kebersihan di lingkungan Pekan Raya Kendal. Sangat baik sekali karena ini sifatnya insidental, mengingat Kendal sekarang ada event besar Pekan Raya Kendal, sehingga potensi orang membuang sampah itu tinggi sekali, sehingga kami tergerak. Yang kebetulan ini diinisiasi oleh SMP 4 Cepiring, dan kebetulan juga SMP 4 Cepiring ini selaku sekolah yang memperoleh predikat adiwiyata tergerak untuk peduli terhadap sampah. Dan tentunya ini mendorong kepada siswa dari kecil, dari dini, sampah itu harus dihilangkan dari tempat, dan tempat itu harus bersih. Masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Oleh karena itu, kita harus tahu tentang manfaat menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Manda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.